Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu ayo mengenal Tuhan kita. Jadi sebelum kita mulai materi, mari kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat Asmaul Husna dan Penciptanya. Mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita belajar ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid itu? Yaitu ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, sifat yang wajib, jaiz, dan mustahilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 20 sifat wajib. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang pasti dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, mari kita menyanyikan sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat maha sempurna yang pasti ada padanya. Wujud artinya ada, yakni dengan keimanan serta keyakinan terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia telah terjadi ketika manusia dilahirkan. Qidam artinya dahulu. Itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu dan tidak didahului oleh sesuatu. Berbeda dengan manusia yang memiliki jangkauan akal terbatas, bahkan manusia tidak dapat mengetahui secara pasti kapan pencipta alam semesta terjadi. Baqa artinya kekal. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mati, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Manusia bertumbuh dan berkembang, hal itu sudah menjadi hukum alam. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal, abadi, dan tidak berubah-ubah. Muhalafatul lil hawaditsi, berbeda dengan semua makhluk. Allah yang maha pencipta dan mampu menciptakan segala isi di alam semesta, sehingga saat inilah yang berkuasa membuat berbagai wujud makhluk di muka bumi. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri dengan segala kemampuan yang sempurna, sehingga tidak butuh bantuan apapun, berbeda dengan makhluknya yang hanya bisa mengandalkan pertolongan Allah. Wahdaniyah, Maha Esa. Allah itu Esa atau satu. Mustahil jika terdapat dua Tuhan. Apabila itu terjadi, maka seluruh alam semesta ini akan hancur dan terjadi malapetaka. Qudrat, berkuasa, tak terhitung bukti-bukti dari kekuasaan Allah dan tidak ada yang mampu menandinginya, mulai dari manusia sejak zaman kenabian sampai saat ini, miliaran lebih benda-benda langit dan banyak lagi. Iradat, berkehendak. Allah mempunyai sifat berkehendak, sehingga apa yang dikehendakinya mutlak dari Allah dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi atau melarangnya. Ilmu, pengetahuan. Manusia perlu belajar
supaya mendapat pengetahuan dan ilmu, tapi tidak dengan Allah, karena Dia yang Maha mengetahui segala apapun yang terjadi di langit dan di bumi. Hayat, hidup. Allah Ta'ala adalah Maha hidup, sebab hanya Dia yang kekal dan abadi. Allah jugalah yang mampu menghidupkan segala sesuatu tanpa didahului olehnya. Tentu tidak akan ada kehidupan seperti saat ini. Sama mendengar, apapun suara yang diucapkan makhluknya, hanya Allah sebaik-baik Maha mendengar. Meski itu tanpa suara, Dialah yang Maha mengetahui. Basar, melihat segala sesuatu, hal kecil, besar, bahkan tersembunyi, semua itu dapat terlihat jelas oleh Allah tanpa perlu alat bantu apapun, meskipun dalam hati manusia tak luput dari penglihatan Allah. Kalam, berkata-kata atau berfirman, tidak seperti manusia yang perlu belajar terlebih dahulu untuk bisa berkata-kata sesuatu. Allah berkomunikasi dengan bahasanya yang disebut kalamullah atau firman Allah. Qadiran, Maha Kuasa. Allah adalah zat paling berkuasa di seluruh alam semesta. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu. Muridan, Maha berkehendak. Semua yang ingin dikehendaki oleh Allah dapat terjadi atas izinnya sendiri, tanpa ada yang bisa menolak takdir atau kehendaknya. Aliman, Maha mengetahui. Manusia dan makhluk lain ciptaan Allah memiliki keterbatasan dalam mengetahui sesuatu. Namun tidak dengan Allah, yang tidak diketahui makhluknya justru telah diketahui olehnya. Hayyan, Maha hidup. Allah adalah satu-satunya zat Maha hidup dan mampu menghidupi. Sifat ini sama dengan kekal, yaitu abadi dan tidak akan musnah. Ia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tak pernah tidur. Sami'an, Maha mendengar. Pendengaran makhluk ciptaan Allah sangat terbatas, berbeda dengannya yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tak ada sesuatu pun yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada yang dapat melampaui pendengarannya. Basiran, Maha melihat. Hanya Allah yang mampu melihat dan mengawasi berbagai keadaan setiap umat dan seluruh alam semesta. Untuk itu, sudah seharusnya kita selalu berbuat kebaikan. Mutakalliman, sifat wajib Allah yang terakhir, yaitu mutakalliman, artinya Maha berkata-kata. Hal ini dibuktikan dengan adanya Al-Quran yang berisi firman Allah. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya ada satu, yakni fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, atau Allah itu mungkin berbuat segala sesuatu atau mungkin meninggalkannya. Oleh karena itu, Allah memiliki kebebasan berbuat atau meninggalkannya tanpa ada yang memaksa. Perhatikan gambar buah dan alam tersebut. Apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar tersebut? Pernahkah kalian menikmatinya? Bagaimana rasanya? Siapa pemberi rasa itu? Asmaul Husna Al-Wahhab yang artinya Maha Pemberi. Pemberian tulus tanpa berharap memperoleh imbalan dan tidak disertai kepentingan. Inilah perbedaan pemberian Allah dengan manusia. Bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Ayo kita merenungi, berapa banyak orang yang bekerja? Tentu banyak. Apakah semua pekerja terpenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah semua yang kita nikmati hasil pekerjaan kita? Belum tentu. Kita hanya berusaha, Allah penentunya. Penghayatan Asmaul Husna Al-Wahhab. Yang pertama, selalu bersyukur secara lisan dan perbuatan. 2. Menjadi orang yang peduli kepada sesama. 3. Memelihara lingkungan sekitar dan alam semesta.
4. Menjaga tanah air sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan yang kelima, melakukan perbuatan baik sebagai ibadah kepada Allah. Manfaat orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Pertama, memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan. Kedua, selalu berusaha dengan maksimal. 3. Menjadi orang yang bertawakal. 4. Menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan yang kelima, menjadi orang yang peduli dan dermawan. Ayo kita amati, pernahkah kalian memperhatikan hutan dan pegunungan? Setelah mengamati gambar, apa yang kalian bayangkan? Al-Kabir adalah salah satu dari nama terbaik Allah dalam Asmaul Husna. Al-Kabir artinya yang maha besar, yang maha agung, atau yang maha tinggi. Dalam bahasa Arab, kata kabir berarti besar. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak tertandingi. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta kebesaran. Besarnya planet yang ada di dunia ini sangat kecil di hadapan Allah. Bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Keberadaan alam semesta dan tata surya menunjukkan kebesaran penciptanya. Keindahan alam dan seisinya juga menunjukkan kebesaran penciptanya. Hanya yang Maha Besar yang dapat menciptakan kebesaran. Penghayatan Asmaul Husna Al-Kabir. Pertama, meyakini bahwa hanya Allah yang Maha Besar. 2. Selalu mengagungkan kebesaran Allah. 3. Selalu merasa kecil di hadapan Allah. 4. Kita tidak boleh sombong. Dan kelima, bersikap rendah hati kepada semua orang. Manfaat orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Pertama, disenangi Allah dan manusia karena bersikap rendah hati. 2. Merasa tenang karena mengandalkan Allah yang Maha Besar. 3. Berani menegakkan kebenaran. Keempat, menjadi orang yang optimis. Dan kelima, tidak menjadi orang yang meremehkan orang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.